Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, nikmat iman, Islam serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid kita ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan ajaran agamanya. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan itulah kita oleh Allah digolongkan ke dalam orang-orang yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat ini izinkan Khatib Al-Fakir menjelaskan beberapa hal menyangkut tentang kegiatan rutin kita dalam sehari-hari, yaitu yang disebut ibadah. Menurut penjelasan dalam ajaran Islam, ibadah itu adalah segala aktivitas kita, baik yang berupa rutinitas, mahdoh dan ghair mahdoh, maupun yang umum yang kita lakukan mubah dengan diniatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang hikmah dan tujuan diwajibkannya ibadah bagi orang-orang yang beriman. Para ulama menyebutkan ada banyak hal mengenai tujuan dan hikmah yang terkandung di dalam kegiatan ibadah itu. Di antara sekian banyak itu ada 3 hal yang perlu dijelaskan di sini. Pertama, bahwa ibadah merupakan aktivitas yang dilakukan dengan mencari ridho Allah, yang dibingkai oleh akidah dalam rukun iman yang 6, yang dilaksanakan dengan syariah sesuai dengan rukun Islam yang 5, dan kegiatan sehari-hari yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ada 3 hal. Yang pertama adalah ibadah merupakan aktivitas melaksanakan kewajiban, karena ibadah memang diperintahkan oleh Allah bagi kita umat Islam. Yang kedua, ibadah merupakan sarana komunikasi antar hamba Allah, antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ibadah adalah merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual bagi orang yang beriman. Hikmah yang pertama dalam kegiatan ibadah ini adalah bahwa kita menunaikan ibadah, menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Demikian Allah berfirman. Ayat tersebut merupakan perintah agar jin dan manusia beribadah kepada Allah. Sebagai orang yang beriman, kita wajib melaksanakan perintah tersebut. Kita yakin bahwa ibadah kepada Allah akan mendatangkan maslahat bagi kita. Kita yakin Allah akan memberi pahala untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, jika kita tidak beribadah, berarti kita menentang perintah Allah. Allah akan murka kepada kita, dan kita akan mendapatkan penderitaan dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang, wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Bertakwa adalah merupakan hal yang menyebabkan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan seseorang itu bukan dilihat dari kedudukan maupun dari jabatan, melainkan di sisi Allah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Di dalam surat Al-Hujurat disebutkan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Manusia yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Itulah tujuan yang pertama disyariatkannya kita untuk beribadah. Hadirin sekalian, kemudian hikmah dan tujuan yang kedua diwajibkannya ibadah adalah bahwa ibadah itu merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Allah memiliki sifat-sifat yang paling utama, yang berkuasa, yang memberi rizki, yang maha adil, yang maha bijaksana. Sementara manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sehingga dengan kelemahan dan kekurangannya itu, manusia sering mendapat masalah, sering mendapat kesulitan dalam hidup. Manusia membutuhkan bantuan dan bimbingan. Manusia butuh tempat untuk curhat, untuk mencurahkan isi hatinya. Curhat kepada sesama manusia seringkali tidak menyelesaikan masalah, bahkan sering menimbulkan masalah baru. Lalu curhat yang terbaik bagi orang yang beriman adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan kita melaksanakan curhat kepada Allah? Para ulama menyebutkan bahwa curhat yang terbaik bagi seorang yang beriman adalah di dalam melaksanakan sholat, baik dalam sholat 5 waktu sehari semalam maupun dalam sholat sunnah. Di dalam sholat kita mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengungkapkan pujian kepada Allah, mengungkapkan isi hati kita. Kita minta tolong, kita menyatakan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Thaha Allah berfirman, "Qul innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Katakanlah wahai Muhammad, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selainku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadirin sekalian, betapa indahnya sholat bagi orang yang memahami hakikat sholat itu. Di dalam sholat ada ungkapan kepasrahan,
kepada Allah, sebagaimana yang kita sebutkan dalam setiap sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Ungkapan itu kita baca di dalam setiap sholat minimal 17 kali, terutama dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita memuji Allah. Di dalam surat Al-Fatihah ada pernyataan bahwa Allah Maha Rahim. Di dalam surat Al-Fatihah ada doa agar kita diberi petunjuk, agar kita dikelompokkan ke dalam orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat dan dimurkai. Demikianlah hikmah dan tujuan yang kedua, di mana ibadah itu merupakan sarana komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmah yang ketiga adalah bahwa kewajiban ibadah itu berguna untuk meningkatkan kesadaran spiritual dalam menumbuh kehidupan di dunia ini. Hadirin sekalian, orang yang sering beribadah akan lebih tinggi kesadaran spiritualnya daripada orang yang jarang, apalagi yang tidak beribadah. Kesadaran spiritual ini akan membentuk paradigma seseorang dalam memandang kehidupan, dalam memandang kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Orang yang jarang beribadah, ia akan lebih memprioritaskan urusan hidupnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan mengabaikan balasan di akhirat. Sebaliknya, orang yang rajin beribadah, maka dia akan memprioritaskan hidupnya untuk kebahagiaan akhirat, walaupun dia berusaha untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Hadirin yang berbahagia, orang yang tidak beribadah, maka kesadaran spiritualnya lebih rendah. Ia lebih memprioritaskan hidupnya hanya untuk mendapat kebahagiaan dunia saja. Ia memandang seolah-olah kebahagiaan dunia itu menjadi tujuan utamanya, tanpa berpikir tentang kehidupan akhirat. Akan terjebak dalam penyakit yang disebut waham, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ia tidak segan-segan melanggar aturan agama demi untuk meraih cita-citanya dalam meraih kebahagiaan di dunia. Dan akhirnya orang yang seperti itu akan mendapatkan penderitaan, akan mendapatkan kegelisahan, karena Allah tidak menyukai orang seperti itu. Hal ini digambarkan di dalam hadis Rasulullah yang agak panjang, di mana Rasulullah bersabda, "Man kana fid dunya aktsaru hammihi, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina yadayhi," dan seterusnya. Terjemahannya adalah, barang siapa yang angan-angannya lebih banyak tertuju pada dunia, maka Allah akan mengacaukan urusannya. Hidupnya akan gelisah karena diliputi oleh perasaan kurang dan kurang. Dunia yang didapatinya sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Dan barang siapa yang orientasi hidupnya untuk kebahagiaan akhirat, maka Allah akan memudahkan urusannya. Allah akan damaikan hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dengan membawa keberkahan.
Itulah gambaran orang-orang yang memprioritaskan hidupnya untuk kebahagiaan di dunia dan orang yang memprioritaskan kehidupannya untuk kebahagiaan akhirat. Dan itu merupakan pengaruh dari ibadah yang mempengaruhi kesadaran spiritual seseorang. Akhirnya semoga kita diberi kekuatan untuk konsisten melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita senantiasa berada dalam koridor yang diridhoinya, tidak terjebak ke dalam tipuan godaan dunia yang penuh tipu daya dan bersifat sementara. Dengan ibadah yang konsisten, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih